10 hari setelah terdeteksi di Indonesia, kasus Omikron mencapai 46 kasus. Kita langsung bergabung dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Dr. Nadia, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Denny, Mas Tommy. Baik, Dok, kalau melihat tadi informasi yang menjadi pengantar bahwa ini merupakan potensi yang harus kita lihat, terutama 98% adalah imported case. Nah, apa antisipasi dari Kemenkes sendiri mengingat tingginya animo masyarakat yang saat ini bahkan hingga tahun baru banyak yang bepergian ke luar negeri? Iya, yang pasti kita menghimbau ya masyarakat untuk menunda kepergian ke luar negeri bila tidak urgent ya, artinya bukan karena masalah kesehatan ataupun masalah yang penting lainnya. Tetapi kalau misalnya hanya berkunjung untuk melihat anak yang sedang menempuh pendidikan, sebaiknya ditunda. Apalagi kalau kemudian untuk melakukan liburan. Karena melakukan perjalanan lokal atau mengunjungi tempat pariwisata lokal ini jauh lebih aman dibandingkan saat ini kalau kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, yang kedua juga kami menghimbau untuk warga negara Indonesia yang saat ini berada di luar negeri, kalau masih bisa dan masih memungkinkan untuk menunda kepulangan ke Indonesia pada akhir tahun ini, kita harapkan juga melakukan penundaan, tentunya demi keselamatan dan keamanan kita semua. Nah, selain itu tentunya pengetatan-pengetatan di pintu masuk negara, termasuk aturan-aturan tentang karantina dan pemeriksaan tes sebanyak 3 kali yang wajib dilakukan, baik itu di bandara, di pelabuhan laut maupun di batas lintas darat, terus kita lakukan untuk terus dijalankan. Baik, dan selain screening tentu ada antisipasi melihat lonjakan yang diperkirakan mencapai 5.000 lebih nih Bu, orang-orang yang datang dari bepergian dari luar negeri. Nah, bagaimana kesiapan rumah sakit ataupun rumah sakit rujukan terkait karantina misalnya, apakah sudah siap dari sisi fasilitas ataupun lainnya? Ya, kalau kita melihat dalam 3 sampai 2 minggu belakangan ini jumlah pelaku perjalanan luar negeri khususnya dari pekerja migran Indonesia ini meningkat cukup signifikan ya. Tadinya kita memiliki pelaku perjalanan luar negeri sekitar hanya 1.000 sampai dengan 1.200, tapi kemudian di akhir November sampai dengan saat ini terus meningkat bahkan mencapai angka 3.500 per hari. Bahkan diperkirakan nanti akan sampai akhir tahun itu bisa mencapai angka 4.000 atau 5.000 pelaku perjalanan luar negeri khususnya dari PMI. Nah, tentunya kesiapan yang kita lakukan adalah memastikan ya, seperti misalnya pintu masuk bandara terutama yang menjadi tempat masuknya pelaku perjalanan luar negeri ini memiliki tempat nantinya untuk karantina yang memadai. Nah, salah satunya adalah kita menyiapkan selain Wisma Pademangan, kita tahu bahwa Wisma Atlet saat ini sudah bisa dibuka kembali untuk menerima masyarakat pelaku perjalanan luar negeri yang akan melakukan karantina di Wisma Atlet, khususnya yang memenuhi kriteria ya, karena untuk pelaku perjalanan luar negeri kita tahu kita bagi dua, ada yang memang ditanggung oleh pemerintah dengan melakukan karantina di Wisma Atlet, itu adalah untuk pekerja migran, pelajar dan petugas yang melaksanakan kedinasan, tapi di luar dari ketiga kriteria tersebut harus melakukan karantina secara mandiri di hotel-hotel karantina. Jadi dua hal, memperbanyak karantina pemerintah, kemudian adalah memperbanyak hotel-hotel untuk tempat karantina, ini juga menjadi salah satu yang harus kita siapkan. Selain itu di hilir kesiapan di rumah sakit juga tentunya terkait ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur juga kita antisipasi. Nah, terkait antisipasi dan kemudian juga testing, kabarnya ada teknologi terbaru sehingga Kemenkes mampu mendeteksi Omikron hanya dalam waktu 4 hingga 6 jam. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail perihal ini dan kemudian sudah diterapkan di mana saja, Bu? Iya, jadi untuk mengetahui seseorang tertular COVID-19, kita tahu pemeriksaan ini menggunakan PCR ataupun rapid antigen.
Kalau kemudian hasilnya positif, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah tertular virus SARS-CoV-2 ini. Tetapi kita belum mengetahui jenis atau variannya. Nah, saat ini memang sudah ada pemeriksaan PCR yang bisa menargetkan sebenarnya untuk mengetahui apakah ada deteksi pada protein S atau yang kita sebut sebagai S genetik yang kemudian pada pembacaan mesin PCR baru ini dikatakan dia tidak terbaca. Harusnya dia terbaca seperti itu, tapi kemudian tidak terdeteksi. Sehingga kemungkinan dengan hasil pemeriksaan seperti ini, pemeriksaan PCR dengan menggunakan alat tadi, ini bisa membantu untuk kita menduga apakah seseorang itu bukan hanya positif, tapi juga sudah langsung diduga merupakan varian Omikron yang menjadi penyebab tertularnya yang bersangkutan. Dan mesin ini akan kita gunakan terutama di pintu-pintu masuk negara ya, karena hampir semua pintu masuk negara ini kalau kemudian ada hasil positif dari pelaku perjalanan luar negeri, 100% harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis variannya. Jadi dengan adanya alat ini akan mempermudah ya, mempercepat deteksi awal. Walaupun pada akhirnya nanti kita harus pastikan dengan pemeriksaan genome sequencing. Tapi dengan pemeriksaan genome sequencing sendiri itu kan membutuhkan waktu 3 hari sampai dengan 5 hari. Sementara dengan alat pemeriksaan PCR ini bisa dalam waktu 4 sampai 6 jam. Dan terutama ini bisa kita lakukan khususnya bukan hanya di pintu masuk negara udara, tapi pada pintu masuk laut maupun darat ya. Karena kalau darat kan memang cenderung membutuhkan waktu yang cepat. Oke, berarti ini di akses-akses terutama seperti pelabuhan, kemudian juga di bandara ini sudah ada berarti tes seperti ini ya? Ya, secara bertahap kita akan distribusikan, terutama untuk mengisi tempat-tempat di mana akses untuk pemeriksaan genome sequencing-nya itu tidak tersedia ya, karena saat ini kita kurang lebih ada 18 laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan genome sequencing. Dan ini tidak ada di semua provinsi yang kemudian juga tidak selalu berdekatan dengan pintu masuk negara, terutama pintu masuk laut dan darat ya. Sehingga tentunya untuk mempercepat ini sebagai langkah awal kita menempatkan mesin yang mampu bisa mendeteksi lebih cepat kemungkinan seseorang ini terinfeksi varian Omikron ini. Dan ini juga penting karena dengan adanya alat ini, terutama pada kasus-kasus yang mungkin aneh ya, seperti misalnya pada pemeriksaan PCR CT value-nya sangat rendah. Ini bisa kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan dan nanti kalau betul-betul ini positif Omikron bisa dilakukan genome sequencing sehingga nanti pengobatan pasiennya juga menjadi lebih jelas. Baik Ibu Nadia, terima kasih atas waktunya bersama kami dan sekali lagi salam sehat selalu. Sama-sama Mas Tommy, salam sehat. Ya pemirsa, itu tadi Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan.